semua? Mudah-mudahan hari ini kalian diberi kesehatan, kelancaran kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapat hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Hadir semua, alhamdulillahirobbilalamin. Udah siap belajar? Siap. Siap? Siap. Hari ini materi kita tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, tentang pencemaran lingkungan, kira-kira ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Coba, apa itu pencemaran? Siapa aja boleh angkat tangan? Ayo, nggak tahu? Masa nggak tahu? Pernah dengar polusi? Pernah. Apa itu? Polusi bisa dibilang kayak udara kotor. Ya, kayak udara kotor. Polusi terbagi tiga, ada udara, tanah, dan juga air. Iya, polusi terbagi tiga, ada udara, ada tanah, dan air. Nah, menurut kalian, bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Itu ada dua buah gambar. Yang satu senyum, yang satu menangis. Coba. Yang satunya masih sehat. Yang gambar yang mana? Yang sebelah kiri. Ya. Kalau yang sebelah kanan? Nah, jadi materi kita tidak jauh dari, kalau kita bilang, dari gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kan bumi kita sudah tercemar. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut, di sini ada sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Kira-kira pernahkah kalian melihat selokan samping gerbang masuk sekolah yang kotor dan tersumbat, melihat selokan yang penuh dengan sampah? Pernah? Kemudian apakah hal tersebut sudah menunjukkan pencemaran? Bagaimana kalian bisa tahu selokan tersebut sudah tercemar? Bau, ya kan? Dan selokannya sudah tersumbat, banyak sampah. Kemudian menurut kalian, bagaimana solusi yang tepat untuk menanganinya? Jangan buang sampah sembarangan. Gotong royong untuk mengumpulkan sampah di kereta. Oke.
Selanjutnya, ini sedikit ada. Jadi kita di sini materinya tentang pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Jadi di sini banyak ekosistem, terutama yang pada penduduknya telah mengalami perubahan keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti yang namanya pencemaran. Kalau misalnya lingkungan sekitar kalian ini nggak terurus, bagaimana? Sanggup nggak kalian lihat? Jadi setelah tadi sedikit penjelasan, nah tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep pencemaran melalui pengamatan lingkungan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis indikator pencemaran. Terus yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran. Nah, kita lanjut ke materinya. Ada tayangan video, boleh dilihat sebentar. Perhatikan ya tayangan videonya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusakan pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, selesai videonya. Dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tadi? Yang jawabnya jangan ragu-ragu, nak, tunjuk tangan. Coba kalau ya. Buang sampah sembarangan. Yang ini. Buang sampah sembarangan. Ya. Nah, terus pembuangan limbah. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah. Terus itu apa? Pembuangan industri, dibuang sembarangan. Pembuangan industri dibuang sembarangan. Jadi tadi kalau menurut Anggi itu video tadi, kalau kita lihat masalah yang ditimbulkan di situ adalah membuang sampah sembarangan, kemudian limbah-limbah industri yang dibuang sembarangan juga, kemudian apa lagi? Asap kendaraan. Ya, asap kendaraan. Nah, hujan asap ya. Efek rumah kaca. Jadi itu kalau kita lihat dari video tadi, kita bisa tahu maksudnya bisa mengidentifikasi penyebab pencemaran itu tadi yang disebabkan oleh beberapa hal tadi yang disebutkan. Hari ini
Ibu akan bagikan LK. Ini LK-nya sudah ada. Oke. Di LK nanti di sini ada 3 macam LK tentang pencemaran. Jadi masing-masing kelompok nanti Ibu bagi. Kita akan membahas 3 macam di sini ya. 3 macam pencemaran. Jadi masing-masing kelompok nanti berbeda jenis pencemaran yang akan dibahas, yang akan didiskusikan. Nah, kelompoknya sudah kita bagi minggu yang lalu, nak ya. Jadi udah pas duduk kelompoknya? Sudah. Nah, ini LK-nya. Untuk materinya di situ sudah Ibu kasih juga bahan ajarnya, ada di buku dan ada juga di situ tadi di lembar yang Ibu kasih barusan ada sedikit penjelasan. Nah, untuk penilaiannya Ibu nilai nanti kerja kelompok ya, diskusinya. Kemudian nanti ada penilaian tes akhir nanti berupa soal, tapi nanti di sesi terakhir. Sekarang coba kalian lihat KPD yang sudah dibagikan barusan. KPD kalian ada gambarnya nggak? Ada. Coba perhatikan, masing-masing LKPD sudah ada gambarnya. Sebelum kalian mengerjakan, boleh kalian baca-baca dulu referensinya, cari-cari di Google, boleh. Buku juga ada. Sudah diperhatikan LK-nya? Sudah. Coba perhatikan LK-nya pada gambar masing-masing LK kalian. Di situ kan ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi di gambar 1? Terus yang kedua, apakah gambar 1 menunjukkan adanya pencemaran? Kemudian yang ketiga, jika ada, indikator apa yang menunjukkan adanya pencemaran? Kemudian yang keempat, lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Terus yang kelima, di situ apakah gambar 2 menunjukkan adanya pencemaran? Kemudian jika ada, indikator apa yang menunjukkan adanya pencemaran? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana proses pencemarannya? Dari awalnya bersih menjadi tercemar, itu prosesnya bagaimana? Nah, kemudian lalu apa saja yang menjadi penyebab pencemaran? Kemudian yang terakhir, apa dampak pencemaran tersebut bagi lingkungan, misalnya semakin banyak nyamuk atau yang lainnya. Nah, itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kalian berdiskusi? Ada yang masih kurang paham? Paham ya? Oke, kasih waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Nah, sambil kalian berdiskusi, pikirkan juga nak ya solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut ya. Yang mau ditanya, ada yang pendapat? Pendapat nggak ada? Oke, pahamnya ada. Ya? Iya, bagaimana proses pencemarannya? Dari awalnya bersih. Ya, dari gambar ini. Banyak kendaraan. Udah pabrik ya, ada umurnya.
Oke, sekarang sudah selesai diskusinya. Sudah. Oke, sekarang kita presentasi di depan kelompok. Oke, kelompok ini. Maju ke depan. Tinggal presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil studi kami mengenai pencemaran air. Jadi yang pertama, di sini kami disuruh menganalisis perbandingan gambarnya. Nah, jadi di sini ada 2 gambar. Sebelah kiri itu dia ada lingkungan yang masih asli, masih belum terkontaminasi. Nah, di sebelah kanan ada gambar yang pencemaran sungai sudah terkontaminasi. Nah, jadi di sini pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi di gambar pertama? Nah, jawabannya sungai masih bersih, belum terkontaminasi. Nah, selanjutnya apakah gambar 1 menunjukkan adanya pencemaran? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, jika ada indikator apa yang menunjukkan adanya pencemaran? Yang pertama ada bau, warna, dan juga sampahnya tidak ada, masih bersih. Nah, lalu bagaimana dengan gambar nomor 2? Di gambar nomor 2 ini dia lingkungannya sudah terkena polusi, sudah terkena pencemaran nih di sini. Kalian bisa lihat nih kan? Apa enggak? Oke. Selanjutnya kita tahu lagi. Dan selanjutnya ini apakah gambar kedua menunjukkan adanya pencemaran? Di sini gambar kedua ini iya terjadi pencemaran, berupa warna, bau, dan banyak jumlah sampah berserakan. Bisa dilihat nih. Dan selanjutnya jika ada indikator apa yang menunjukkan adanya pencemaran? Warna berubah, bau tidak sedap, sampah di mana-mana, airnya tidak jernih. Dan bagaimana proses pencemarannya dari awalnya bersih menjadi pencemaran itu? Prosesnya bagaimana? 1. Masukkan deterjen atau sabun yang mengakibatkan eutrofikasi. Nah, buat yang nggak tahu eutrofikasi itu apa, jadi kan biasanya deterjen yang dari limbah rumah tangga itu kan yang masuk ke sungai. Nah, itu dia mengakibatkan pencemaran air. Kenapa itu? Contohnya bisa kita lihat dengan adanya eceng gondok. Jadi eceng gondok itu adalah salah satu tanda kalau sungai tersebut itu sudah terkena eutrofikasi atau terkena limbah dari rumah tangga. Dan selanjutnya kedua, sampah dibuang sembarangan. Selanjutnya limbah plastik, industri, rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, lalu apa saja yang menjadi penyebabnya? 1. Pembuangan sampah sembarangan. 2. Pembuangan limbah pabrik. 3. Tumpahnya minyak-minyak di lingkungan air. 4. Hujan asam akibat meningkatnya lapisan gas. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Ria. Soalnya apa dampak pencemaran tersebut bagi lingkungan? Jadi yang pertama, air menjadi kotor dan menurunnya kualitas kesehatan, kemudian banyaknya nyamuk, dan yang ketiga banjir. Kemudian hasil analisis kajian literatur. Yang pertama, sumber pencemaran air. Jadi sumber pencemaran air itu yang pertama ada limbah industri, kemudian pertambangan, bom ikan, tumpahan ikan di laut, dan deterjen atau sabun. Kemudian indikator fisiknya yaitu warna air, bau, rasa, dan kekeruhan. Indikator biologinya perlu lakukan uji bakteri seperti coliform. Untuk indikator biologinya perlu dilakukan uji bakteri seperti coliform, puristik, dan ortogenik untuk mengetahui kualitas air. Lalu ada indikator kimia, yaitu menggunakan parameter kimia untuk mengetahui kadar pH, zat organik, dan logam berat yang terkandung di dalam air. Oke, selanjutnya ada dampak pencemaran air. Nah, yang pertama, populasi utama meningkat, 2. Kepunahan spesies, 3. pH yang meningkat, 4. Keseimbangan lingkungan terganggu, dan terakhir kesuburan tanah menurun. Selesai sudah pembahasan LKPD kami. Nah, teman-teman apabila ada yang kurang pasti boleh ditanyai sama teman-teman. Gimana? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya.
Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumlahnya, apa dampak yang terjadi saat Jepang membuang limbah nuklir ke laut? Gimana tanggapan kalian tentang Jepang tuh membuang limbah nuklir ke laut? Terima kasih. Ini menurut pendapat kami ya. Jadi kita semua udah pasti tahu kalau nuklir itu efek negatifnya sangat banyak, terutama bagi makhluk hidup. Nah, kalau misalkan nuklir itu limbah nuklir itu dibuang ke laut, pasti yang pertama makhluk hidup di dalam lautan itu pertama akan terganggu ekosistemnya. Mungkin bisa jadi bakal punah juga. Terus yang kedua ada ini kayak terumbu karang itu juga bakal rusak karena lingkungan air itu sudah rusak akibat adanya nuklir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak untuk presentasi hari ini. Waktunya tidak cukup, jadi nanti presentasi selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Iya. Oke, sekarang nah dari hasil tadi presentasi kawan-kawan ini tentang pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, masing-masing kalian sudah ada ininya ya, solusi yang akan dilakukan apa mencegah pencemaran tersebut, ya kan? Iya. Nah, sekarang kerjakan soal yang sudah dibagikan tadi, kerjakan masing-masing ya, bukan kelompok tapi masing-masing. Nah, soalnya sudah ya, yang ini soalnya ya, nanti dikerjakan masing-masing, nanti dikumpul setelah jam istirahat, ya Bu. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai tadi setelah presentasi teman-teman kalian tadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya LKPD-nya tadi kan kita udah belajar tuh sedikit tentang pencemaran lingkungan. Nah, sedikit mengulang aja tentang materi tadi pembahasan kalian. Nah, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari tentang pencemaran lingkungan yang sudah kalian dapat? Banyak. Apa aja? Salah satunya, Pak. Kedua, cara pencegahan dari polusi tersebut. Polusi apa? Dari polusi udara, Banyak ya tadi yang kita bahas, yang kalian dapat juga banyak. Nah, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab kalian terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana? Coba. Kan tadi sudah kita kasih jawaban. Ya. Ayo, bagaimana bentuk tanggung jawab kalian terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar? Ya. Membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat sampah kita ambil, kita buang ke tempat yang harus dibuang. Oke. Selanjutnya, apa akibat jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap masalah sampah tersebut? Jadinya banjir, bencana alam, apalagi Ada wabah penyakit. ada wabah penyakit. Ya, lingkungan tidak aman. Dapat menghambat proses air. Ya, tidak indah, menghambat proses ini ya, apa istilahnya, sumbat ya, sumbat aliran air. Nah, kemudian, nah sekarang coba sudahkah kalian beli sampah hari ini? Sudah. Coba cek kondisi tempat duduk kalian masing-masing. Ada nggak? Kalau ada, coba diambil
Nah, jadi ingat ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Terima kasih kau sudah mampir ke senang